Selamat pagi Bu. Selamat pagi, ada apa Bu? Bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Baguslah Bu. Begini Ibu, kebetulan saya mendapat tugas dari kampus untuk mewawancarai salah satu guru yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Nah kebetulan Ibu adalah guru yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Jadi saya mau mewawancarai Ibu, apakah ada waktunya Bu? Ada, silakan. Terima kasih ya Bu. Bukan yang pertama yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana penerapan kurikulum merdeka itu di dalam kelas. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang ketiga Ibu, bagaimana solusinya yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi itu Bu. Oke, baiklah. Di sini akan saya jelaskan. Nah, di sini sekolah SD 48 Bukit Tujuh ini memang baru kurang lebih 6 bulan melaksanakan kurikulum Merdeka Masih Belajar. baru ya Bu? Iya. Nah, itu diambil dari kelas 1 dan kelas 4. Nah, jadi di sini penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah saya laksanakan di sini. Nah, di sini Merdeka Belajar ini diimplementasikan dengan memberikan kebebasan, ya, kebebasan dari atau bagi instansi pendidikan, ya, termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa juga. Nah, di sini penerapannya, ketika saya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, awalnya saya merasa sulit, gitu. Tetapi setelah saya terapkan pada siswa saya, ternyata enak, mengasihkan karena mereka belajar sambil bermain. Nah, jadi di sini siswa itu siswa yang bekerja, saya hanya fasilitator, nah gitu kan. Nah, jadi itu penerapan yang saya lakukan. Di kurikulum merdeka ini belajar sambil bermain gitu. Iya, ya, belajar sambil Suasana kelas menjadi hidup, menyenangkan. iya, menyenangkan, Tidak monoton seperti itu. Iya. Jadi siswa tidak membosankan, tidak bosan untuk belajar gitu. Hadir ke sekolah juga semakin senang, semangat gitu kan. Nah, jadi di sini saya merasa ada tantangan atau hambatan, ya, pada saat saya melakukan kurikulum Merdeka Belajar ini. Hambatannya dia di sini ketika saya memberikan tugas seperti itu kan, kurang apa namanya, kurang apa? Iya, karena pengalaman saya juga masih sedikit dalam melaksanakan atau penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi saya belajar sendiri. Terkadang saya juga dipanggil untuk pelatihan gitu, undangan yang disampaikan dari Dinas Pendidikan, seminar gitu kan Bu. Jadi pengalaman yang saya dapat dari sana untuk saya terapkan di kelas saya. Nah, jadi terkadang juga ada keterbatasan referensi dari fasilitas sekolah kurang Bu kan. Sementara kalau dikatakan kurikulum Merdeka Belajar kan itu dia suasana itu harus hidup. Kita sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu mengajak siswa bernyanyi gitu kan Bu kan, bernyanyi tentu menggunakan apa kan, alat gitu dan bahan kan, seperti tip gitu kan Bu, kemudian infocus, laptop gitu. Nah, jadi itu masih kurang, mungkin Di sekolah ini belum tersedia. belum tersedia Bu. Masih minim ya Bu? Masih minim. Ada tapi satu gitu Bu, ada satu. Ada. Tapi belum ada, per kelas belum ada. Jadi agak susah lah kita untuk melaksanakannya. Terus jaringan juga Bu. Jaringan menjadi hambatan buat kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, gitu kan? Nah, jadi di sini solusinya seharusnya kita ini kan, kalau memang kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini, seharusnya semua fasilitas itu dilengkapi gitu kan Bu. Nah, kita pun seharusnya memakai wifi, jaringan kan. Jadi penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu juga
terlaksana dan lancar dengan baik gitu. Karena kan di sini Bu, kurikulum Merdeka Belajar ini minat siswa yang kita minat siswa yang paling menonjol. Nggak monoton misalnya misalkan kan Bu, kita materi pelajarannya banyak di sini kan. Jadi di sini tidak dia kalau mereka dia menonjol kemana, misalkan dia ke seni budaya, kita ke sana dia diarahkan seperti itu. Jadi solusinya seharusnya penyediaan fasilitas dari sekolah untuk terlaksananya kurikulum Merdeka Belajar ini itu seharusnya dilengkapi gitu. kemudian melalui aplikasi apa tadi, platform Merdeka Belajar kita juga bisa Bu. Nah, solusinya saya untuk apa supaya terlaksananya penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, solusi yang saya terapkan ini, saya menggunakan platform kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini ada aplikasinya ya? Ada. Di sini ada tentang kurikulum Merdeka. Di sini ada pengenalan kurikulum Merdeka. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian pelatihan mandiri juga ada di sini, Bu. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar. Di sini ada asesmen murid, persiswa dia, Bu, di sini. Nanti di sini ada namanya, persiswa. Jadi kita kasih tugas aja dari sini, mereka bisa bekerja di rumah seperti yang Ibu bilang tadi kan Bu, masih kurangnya pengalaman karena ini baru diterapkan. Bagi guru-guru yang masih kurang pengalaman atau misalnya ikut pelatihan pun hanya sekali 2 kali, bisalah belajar melalui platform Merdeka Belajar ini ya Bu. Karena lebih memudahkan Bu ya Bu. Iya, karena di sini juga siswa bisa belajar dari rumah Bu. Iya, dari sini dia. Terus kita nanti bisa menilai dari aplikasi ini sendiri. Salah satu keuntungannya memudahkan guru juga ya. Iya, memudahkan. Itu Bu, sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini sangat menyenangkan. Nah, itu dia. Tapi yang harus didukung juga